Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Umi Hani, mahasiswa PPG Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut KTP saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo, ini giliran siapa yang memimpin doa? Fatih, Mas Fatih, ayo berdiri dipimpin ya. Ya, berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Yo, ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada. Berangkat semua? Tidak ada yang sakit? Ya, berarti sehat semua ya anak kelas 6 ya. Ya, bagus. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, Bu Guru mau bertanya pada anak-anak, masih ingat gak kesepakatan kelas kita? Apa? Jangan bicara kotor. Yang kedua? Iya, menjelaskan penjelasan guru. Apalagi? Berangkat tepat waktu. Apalagi? Mengerjakan PR. Itu semua kesepakatan yang sudah kita buat. Siapa yang membuatnya? Kita semua. Iya, kita semua, anak-anak dan Bu Guru. Jadi yang sudah kita buat itu harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksinya yang membuat siapa? Anak-anak sendiri. Jadi harus dilaksanakan dengan baik ya. Iya, baik. Untuk membangkitkan semangat belajar kita, mari kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Posisinya siap ya. Patriot sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, Rika tidak satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat siswa-siswi kelas 6. Sekarang dipersilakan duduk kembali.
Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat ya kemarin kita belajar tentang apa? Fiksi, teks fiksi, dan non-fiksi. Masih ingat nggak? Teks non-fiksi atau cerita non-fiksi itu apa? Non-fiksi, cerita yang nyata atau dibuat berdasarkan bukti yang nyata. Yang kedua, cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata. Apalagi? Iya, cerita yang dibuat apa Mas Dafa yang keras? Nah, yang dibuat berdasarkan karangan atau imajinasi seseorang. Nah, coba Bu Guru punya gambar. Nah, yuk, gambar apa? SpongeBob, apalagi? SpongeBob, apalagi? Nemo. Ini semua adalah cerita apa? Nah, kira-kira cerita apa ini kira-kira? Nah, kalian pernah menontonnya di mana? Di TV. Ada di TV dan di YouTube. Oke, bagus. Sudah pernah menonton Bu di TV dan di YouTube. Ceritanya gimana kira-kira? Bagus. Menarik apa tidak? Menarik. Kalau kalian menonton, itu pasti kepengen nonton lagi dan lagi apa tidak? Iya, kepengen nonton, penasaran. Kalian pasti penasaran. Nanti akhirnya bagaimana ya? Si Patrick itu nanti akhirnya bagaimana ya? Kok begitu sih? Kok begini sih? Pasti timbul penasaran. Nah, ceritanya ini sangat menarik. Bagaimana? Kenapa kok cerita-cerita ini bisa menarik? Kenapa ya? Nah, nanti kita akan pelajari pada materi kali ini. Nah, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kenapa kok kita harus belajar tentang itu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama melalui tayangan video peserta didik dapat memahami unsur intrinsik cerita. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik cerita fiksi. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, untuk membangkitkan semangat kita lagi, mari kita melakukan tepuk siap apa? Yang biasanya tepuk siap belajar. Oke, anak-anak berdiri lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Nah, bisa duduk kembali. Nah, kita akan belajar unsur-unsur intrinsik cerita. Sekarang anak-anak bukunya dikeluarkan dulu. Buku dan alat tulisnya silakan dipersiapkan. Sudah siap? Sudah. Bu Guru punya sebuah video. Nah, video apa ini? Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bangga menjadi anak Indonesia, topik A dengan materi unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Melakukan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Teks fiksi. Teks fiksi merupakan cerita yang berisi imajinasi dari penulis, tidak sepenuhnya berdasarkan kenyataan atau bersifat
hayalan. Ciri-ciri teks fiksi antara lain: 1. Bersifat rekaan atau hayalan atau imajinasi pengarang. 2. Menggunakan bahasa kolokatif, yaitu bahasa kiasan atau bahasa yang tidak sebenar. 3. Tidak menggunakan struktur yang baku. 4. Terdapat pesan moral atau amanah. Unsur-unsur teks fiksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang penting untuk membangun sebuah cerita dari dalam. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur di luar cerita yang mempengaruhi bentuk dan isi cerita. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. Tema adalah pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. Tema dianggap berasal dari konflik kehidupan. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita tidak selalu manusia, akan tetapi dapat seekor hewan atau binatang. Menurut setidaknya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu A. Tokoh utama. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki paling banyak peran dalam sebuah cerita. B. Tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memiliki peran tidak penting, sehingga kehadirannya hanya sekadar menunjang tokoh utama. C. Tokoh figuran, ialah tokoh yang munculnya hanya sesekali. Unsur intrinsik yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan penggambaran secara jelas mengenai watak, sifat atau karakter dari tokoh cerita. Menurut wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu A. Tokoh protagonis, merupakan tokoh yang memiliki watak baik. B. Tokoh antagonis, merupakan tokoh yang memiliki sifat atau watak jahat atau buruk. C. Tokoh protagonis, merupakan tokoh penengah dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur atau plot. Alur merupakan rangkaian atau urutan cerita dari awal sampai akhir. Alur dibagi menjadi tiga, yaitu A. Alur maju, adalah alur yang menampilkan cerita secara utuh dari awal sampai akhir. B. Ada alur mundur, adalah alur yang menampilkan cerita dari akhir menuju ke awal. Dan C. Alur campuran, adalah alur yang menggabungkan alur maju dan alur mundur. Alur cerita melompat-lompat antara masa sekarang dan lampau. Unsur intrinsik yang kelima, latar atau setting. Latar atau setting merupakan waktu, tempat, atau suasana yang menggambarkan kejadian pada sebuah cerita. Unsur yang keenam, konflik. Konflik merupakan munculnya sebuah masalah, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu drama sampai terjadinya penyelesaian masalah oleh tokoh. Unsur yang ketujuh, amanah. Amanah adalah pesan yang ingin disampaikan penulis cerita kepada pembaca. Unsur kedelapan yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang cerita melihat sebuah cerita. Sudut pandang cerita terbagi menjadi tiga, yaitu A. Sudut pandang orang pertama, yaitu penulis sebagai pemeran utama. B. Sudut pandang orang kedua, yaitu menulis sebagai tokoh pembantu. Dan C. Sudut pandang orang ketiga, yaitu menulis sebagai pengamat yang serba tahu. Itulah unsur-unsur intrinsik pada sebuah teks fiksi. Demikian video teman.
Ya, bagaimana anak-anak dari tayangan videonya? Sudah paham apa belum? Sudah? Coba Bu Guru tanya. Sudah paham beneran apa belum ya? Unsur-unsur intrinsik cerita tadi, yang pertama apa? Apa itu tema? Yang bisa tunjuk jari? Apa? Ya, ide, intinya ide cerita atau ide atau gagasan yang menjadi dasar cerita. Betul apa salah? Betul. Selanjutnya yang kedua, apa? Alur. Alur itu apa? Ayo yang bisa tunjuk jari. Mbak Sherin? Rangkaian peristiwa yang membangun cerita atau lebih singkatnya jalan cerita ya, jalannya cerita. Alur tadi ada berapa? 3. Apa saja? Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju? Yang bisa? Mas Deva, apa? Iya, menceritakan dari awal sampai akhir. Contohnya dari Mas Deva lahir sampai sekarang Mas Deva kelas 6. Ceritanya bagaimana? Lah, itu dinamakan alur maju. Yang kedua, alur apa tadi? Alur mundur. Apa artinya alur mundur? Menceritakan dari besar ke kecil. Oke, betul. Ada lagi? Menceritakan dari akhir sampai awal, berarti jalan ceritanya mundur. Contohnya sekarang Mas Fatih kelas 6. Nah, menceritakan Mas Fatih dari kelas 6 sampai Mas Fatih lahir, berarti kan jalannya mundur. Yang ketiga, alur apa tadi namanya? Campuran. Apa itu alur campuran? Jalan cerita apa? Maju mundur gitu ya. Iya, bercerita dari Mbak Sherin lahir, terus kemudian tiba-tiba Mbak Sherin udah kelas 6, terus kemudian kembali lagi ke kelas 4, kembali lagi Mbak Sherin udah dewasa. Itu namanya alur campuran. Alur maju mundur gitu ya. Paham? Paham. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Apa, Mas? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Pelaku dalam cerita, betul? Betul. Pelaku dalam cerita itu ada berapa jenisnya? 3. Apa saja? Protagonis, betul. Protagonis. Setiap tokoh atau pelaku itu mempunyai watak. Watak itu disebut juga dengan penokohan. Contoh, coba protagonis tadi, pelaku yang bagaimana? Baik. Tokoh yang baik ya, protagonis. Baik itu adalah wataknya ya. Yang kedua tadi antagonis. Apa itu antagonis? Apa? Pelaku yang tidak baik. Yang ketiga, protagonis itu apa? Penengah yang menetralisir. Itu namanya protagonis. Selanjutnya ada apa? Latar. Latar itu apa? Ayo Mas Imam. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Iya betul, latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita ya. Latar dibagi menjadi berapa Mas Imam? 2, betul? Berapa Mbak Levi? 3 ya. Apa saja? 4. Waktu, suasana. Di dalam cerita itu ada latar. Latar itu adalah ada 3 tempat. Tempat contohnya apa? Di hutan, di sungai. Nah, itu namanya latar tempat. Latar waktu contohnya apa? Apa? Siang hari, pagi hari, sore hari, itu namanya latar waktu. Kalau latar suasana apa?
suasananya lagi bagaimana di dalam cerita itu, lagi sedih, lagi senang, atau lagi mencekam juga bisa ya. Selanjutnya ada amanat. Amanat itu apa? Iya, amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan ya, intinya pesan. Contoh cerita ada Maling Kundang. Coba, udah tahu cerita Maling Kundang? Itu amanatnya apa? Yang keras, Mas Dava. Iya betul, tepuk tangan buat Mas Dava. Tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Sekarang, untuk pelajaran kali ini Bu Guru fokus ke 5 unsur intrinsik ya. Oke, sekarang udah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, udah paham semua ya. Coba, udah paham beneran apa belum ya? Bu Guru punya video cerita fabel atau cerita tentang apa fabel itu? Hewan. Anak-anak nanti disimak videonya ya. Coba nanti Bu Guru tanya unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam video ini itu apa saja. Berulang dan berulang. Pada suatu hari, di kelas ekor berulang tua yang sangat besar. Aku sangat lapar. Aku akan mencari makanan yang lezat. Untuk itu menjadi kehidupan ibu makan. Perjalanan dia menemukan pohon yang di atasnya di depan sana tempat hidup menyimpannya. Lalu dia akan sahabat tersebut menanya, namun dia mulai terus untuk memeriksa. Juga sahabat tersebut. Lalu keluarlah seekor bayi dalam sarang, terkejut melihat sang beruang lalu dikatakan, "Hei beruang, apa kau menekati sakit?" Beruang tidak mengerti segera dari tempat berusaha menghapus sakit. "Tidak akan kubiarkan kau beruang menekati begini." Beberapa dengan beruang yang dulu beruang berteriak. Lantas, beruang menjadi sangat marah. Dengan caranya, dia menjadikan sahabat beruang. Dan saat itu, dia benar telah hilang. Mereka terkejut melihat sahabatnya yang ini telah hilang. Suatu kawan muda melihat beruang secara begitu. Beruang terus berteriak kesakitan. Beruang yang itu akhirnya lari berteriak. Begitu menyelamatkan dirinya dengan cara menaik tidak bersuara. Ya, udah selesai. Bagaimana ceritanya anak-anak, menarik apa tidak? Menarik, iya. Videonya tadi menceritakan tentang apa, Cah? Iya. Nah, kembali. Coba tentang beruang dan apa? Lebah madu. Udah disimak ya tadi ceritanya ya? Udah paham apa belum ceritanya?
Udah, sekarang Bu Guru tanya, tadi temanya tentang apa cerita tadi? Apa, Mas? Iya, iya, tentang beruang yang ingin mencuri madu. Berarti temanya tentang keserakahan. Keserakahan siapa? Keserakahan beruang, ya betul. Itu temanya ya. Yang kedua, coba alurnya alur apa? Maju. Terus selanjutnya tokohnya siapa saja? Beruang dan lebah madu. Wataknya atau penokohannya beruang, wataknya bagaimana? Serakah. Kemudian yang lebah madu apa? Ayo, lebah madu kira-kira. Tadi kan sendirian madunya. Terus ketika dia tahu bahwa sarangnya madunya diambil, semuanya pada bergerombol, ya kan? Semuanya bergerombol menyerang. Nyerang siapa yang diserang? Beruang. Berarti wataknya lebah itu bagaimana? Berkelompok dan bersatu, ya kan? Dia bersatu, dia pantang menyerah, dia berusaha mempertahankan itu tadi. Oh, itu sarangku maduku kenapa dihancurkan sama beruang? Dia kan nggak terima, ya kan? Ya, selanjutnya latarnya ada di mana? Di hutan, pintar. Amanannya apa? Tidak boleh serakah, betul. Ada lagi? Tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil yang bukan milik kita. Kalau itu tidak punya kita, ya jangan diambil. Begitu, oke. Sudah paham ya? Sudah tahu ya menentukan unsur-unsur intrinsik itu seperti apa? Sudah tahu? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham semua. Oke, bagus. Sekarang Bu Guru sudah bentuk kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok apa, Mas? Visual itu ya, ada tulisannya. Yang kedua auditori. Yang ketiga kinestetik. Bu, kenapa namanya ini, Bu? Kok enggak namanya enggak melatih, mawar, kok begitu? Bu, ada yang tanya gitu ya, pasti ya di dalam hati. Kenapa? Bu Guru kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kalian. Nah, ini gaya belajar visual, berarti nanti Bu Guru kasih tugas menonton video dari laptop yang sudah disediakan, ya kan? Nonton cerita kayak tadi, kemudian ditentukan unsur-unsurnya. Paham? Paham. Yang kedua adalah kelompok apa tadi? Auditori. Tugasnya, kalian kan hobinya mendengarkan lagu-lagu kan gitu, Cah. Nanti Bu Guru kasih tugas mendengarkan rekaman tentang cerita kayak tadi. Kalian tugasnya adalah menulis unsur-unsurnya. Paham? Yang ketiga, kelompok apa? Kinestetik. Kelompok kinestetik kemarin sudah saya kasih tugas untuk mencari buku di perpustakaan. Sudah dapat bukunya? Mana bukunya? Buku tentang apa itu? Cerita hewan ya. Bagus, sudah ketemu bukunya ya. Nanti tugasnya juga sama. Terus bagaimana kalau anak-anak kan sukanya bergerak, aktif. Bagaimana kalau nanti bermain peran maju ke depan? Oke? Oke, bagus. Sekarang Bu Guru kasih lembar kerjanya. Kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Bentar. Ini pakai media laptop, coba Bu Guru putarkan dulu ya. Udah siap? Udah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, sebentar.
Dengarkan, disimak dan dilihat baik-baik. Yang kedua, kelompok apa tadi? Auditori. Ini adalah rekamannya. Nah, yang kelompok kinestetik, coba ceritanya dibuka. Ayo dibuka. Pilih cerita yang apa? Oh, itu ya. Apa? Kelinci dan kura-kura. Sekarang buku yang sudah kalian ambil dari perpus tadi dibaca ya. Terus kemudian dijawab di LKPD. Paham? Paham. Nanti sekalian disusun skenario untuk bermain peran ke depan ya. Oke, sip. Ini yang kelompok auditori. Didengarkan baik-baik, disimak baik-baik. Nah, didengarkan. Ini ya ceritanya. Gimana? Bentar. Apa? Ngomongnya gimana, Bu? Apa? Nanti ngomongnya gimana? Apanya? Ada orang atau Ini ditulis namanya. Enggak jadi satu nulisnya. Nah, ini adalah kerja kelompok ya anak-anak. Jadi dikerjakan secara bersama-sama ya. Kerja ya bersama-sama ya. Mas Fatih geser ke sini sedikit biar bisa gerombol jadi satu. Yo. Udah siap? Tak putarkan videonya kalau udah siap. Udah? Ya. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Dia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Waktunya Ibu Guru kasih waktu 15 menit ya. Ya. Dengeran nggak? Aku bisa dibayar. Tinggal di dalam perut berat ini. Berangkat jalanku, aku tidak suka. Kalau ada yang belum jelas bisa tanya sama Bu Guru. Nanti ngomongnya gimana? Apa? Nanti dipresentasikan ke depan ya. Yang penting itu dikerjakan dulu. Oke? Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Yang visual tadi membuat bagan ya. Iya, bagus. Boleh diputar lagi kalau videonya kurang jelas. Boleh diulang lagi. Ya.
pemalas kuliah tersebut adalah sombong. Mas Haikal geser ke sini. Begini, banyak yang puluhan rupiah per bulan lalu bila menempatkan Gimana? Perlu diputar lagi videonya? Aku puterin lagi ya. Nah. pura-pura sombong. Di sebuah keluarga kita seekor pelaku air senang sekali memandangi lagi luas. Ini akan membalikkan diri kita dan berakhir ke sana. Dikerjakan dengan baik, waktunya masih lama. Lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati berjalan danau dan terlintas ide untuk memberikan tua mereka. Dibaca dengan seksama supaya tahu jawabannya. Gimana? Enggak, nanti baca sama-sama. Nanti tak terangkan ya. Iya. Ya, dikerjakan dulu ya. Kerjakan dulu. Gimana? Nama kelompokmu. Kelompoknya kan visual. Namamu ditulis di situ. Jangan lupa ditulis namanya ya. Pura-pura lain yang melihatnya dari bawah berdenyak kaku dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat berbakti atas sahabat pura-pura. Pura-pura yang sudah merasa Ya, apa ada kesulitan? Tidak ya? Ada kesulitan apa tidak? Ya, ayo dilanjut lagi. pura-pura lupa dengan kesan burung merpati. Ketika dia menemukan mulutnya, dia akan lepas. Alhasil, pura-pura pun terjatuh ke tanah. Teman-teman sehat, saya dengar yang bersedih. Dia menyesal karena telah menyelesaikan apa yang sudah dan tidak bersatu
Ayo dicek ya, dicek. Para buaya itu berbeda macam. Lihat saja pada buaya. Kura-kura semut. Di sebuah danau di seekor makhluk air senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dan berada di atas sana. Kalau ada kesulitan tanya Bu Guru. Finishnya gimana? Oh, ini lagi menyusun skenario ya? Iya, bagaimana? Finishnya tadi ceritanya tentang kelinci dan kura-kura, berarti apa? Ngapain itu nanti? Kelinci sama kura-kura ngapain? Lomba lari. Oh ya, nanti bisa dimulai dari sini sampai pintu, kalau mentok pintu ya. Nah, kelinci dan kura-kura. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Nah, disusun skenario-nya, siapa yang jadi kelincinya, siapa yang jadi kura-kuranya. Nanti ada yang membacakan itu ya, skenario-nya ya, jalannya cerita ya. Ya, ayo dirembuk dulu, didiskusikan dulu. Apa? Apa yang mana? Boleh, kalau memang latarnya ada dua, ditulis semua. Setelah menuju batang kayu, setelah sebelum kayu ditutur kepada kayu masing-masing ujungnya, lalu mulai memakai sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan berulang saja kemudian. Udah selesai belum? Kelompok visual udah selesai? Kelompok auditori udah selesai? Kelompok kinestetik udah selesai? Oke, kalau udah selesai, sekarang tugasnya adalah mempresentasikan. Mempresentasikan itu apa? Maju ke depan menyajikan hasil diskusinya yang sudah didiskusikan tadi, disajikan ke depan ya. Ayo dimulai dari kelompok mana dulu? Bu Guru nggak nunjuk, siapa yang berani maju dulu? Yang tinggi, jangan ragu-ragu. Ayo. Kalau nggak ada Bu Guru tunjuk ya, Mas Fatih. Kelompok auditori, tepuk tangan buat kelompok auditori. Nah, ya silahkan maju. Yang lain didengarkan ya. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke? Oke. Silakan Mas Fatih. Oh, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau mau diskusi, mau presentasi itu bagaimana? Kami
dari kelompok, bisa dibantu temannya. Dari kelompok auditori Akan mempresentasikan ya, hasil diskusi kali. ya. Oke. Tadi judulnya tentang apa, yo? Kura-kura yang sombong. Judulnya tentang kura-kura yang sombong. Terus? Temanya tentang kura-kura yang sombong. Ya. Alur maju. Ya. Toko dan penokohan. Toko kura-kura dan burung merpati. Penokohan kura-kura sombong, burung merpati baik-baik. Latar kita terkenal amanat jangan sombong. Nah, ya sebentar, dulu tanya dulu tadi ceritanya tentang kura-kura dan burung merpati. Ceritanya bagaimana tadi? Ada seekor kura-kura, terus ingin apa? Terbang ke langit. Terus kura-kura itu kan hidupnya di air. Dia kepengen terbang ke langit. Ya, terus bagaimana? Dia minta tolong dengan burung merpati. Dia meminta tolong dengan burung merpati. Ditolong. Caranya bagaimana? Kura-kura menggigit ranting kayu. Ya, menggigit ranting kayu. Terus kura-kuranya bisa terbang. Oh iya, begitu ceritanya anak-anak. Kalian? Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kita lihat. Ya, duduk. Temanya tentang kura-kura yang sombong atau kesombongan kura-kura. Alurnya alur maju. Tokohnya ada 2 burung merpati dan kura-kura. Latarnya kura-kura dan burung merpati. Iya, latarnya di hutan dan danau. Ada 2 latar tadi. Iya, amanatnya tidak boleh sombong. Ayo kelompok selanjutnya. Ya, Mas Dava. Silahkan dipresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik dan akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, Itu dari cerita adalah kura-kura dan kelinci. ya, Tema kelinci yang sombong. ya, Alur maju. ya, Tokoh dan penokohan. Kelinci dan kura-kura. ya, Kelinci berwatak sombong dan kura-kura berwatak rendah. iya, Bijaksana. ya, Tatap tulisan. Amanat tidak boleh sombong dan rendah. iya, tidak boleh sombong dan rendah hati. Tadi kelompok apa kinestetik bermain peran ya? Ya, sekarang ditampilkan bermain peran dari kelompok kinestetik, dimulai dari sana. Ya, Mbak Valen bisa dibacakan skenario-nya. Siapa yang jadi kelinci? Yang jadi kelinci siapa? Siapa? Mas Dava, Mas Daim yang jadi kura-kura. Oke, silahkan dimulai. Diperhatikan. Yang keras. Pada suatu masa, seekor kelinci dan seekor kura-kura hidup bersahabat di hutan. Kelinci sangat sombong, tetapi kura-kura dan hati yang bijaksana. Suatu hari, kelinci yang langsung hidup berkata pada kura-kura, Kura-kura, kau kan aku bukan dari kamu. Sebentar, lebih keras sedikit suaranya ya. Nah, yang keras biar temennya denger ya. Ayo, yang keras. Hei, kura-kura, kau tahu aku lebih cepat darimu. Nah, aku kan tandinganmu. kata kura-kura sebelum kelinci meluruskan. Baiklah, kalau kita tentang oke, baiklah, aku akan berlomba denganmu. Meskipun kura-kura itu tahu ia sudah rawat kambing dan sepanjang dan kelinci, ia tahu bahwa kelinci ia pun seperti itu. Sebentar, yang belakang nggak kelihatan ya. Berdiri aja, berdiri. Berdiri ya, berdiri aja ya. Dianggap jalan sama lari. Berdiri ya. Ulangi Mbak. Yang keras. Pada suatu masa, seekor kelinci dan seekor kura-kura hidup bersahabatan di hutan. Ah, gitu Kelinci sih. sangat sombong, tetapi kura-kura rendah hati dan bijaksana. Suatu hari, kelinci yang agung itu berkata pada kura-kura,
pura-pura, tahu-tahu aku lebih cepat darimu. Karena kami menyambung. Kata pura-pura setuju. Kelinci meneruskan. Baiklah kalau begitu, ayo kita bertanding. Oke, kalau kita menyambung. Meskipun pura-pura itu tahu, ia bukan lawan kasih yang seperti kelinci. Ia tahu kemampuan kelinci. Ia pun setuju untuk bertanding. Bertanding kalau dimulai. Kelinci berlari cepat dan berada di depan pura-pura. Selagi berlari, kelinci menemui sebuah pohon yang rindang. Kelinci mengobati. Yang keras. Ya, dulu makan terus. Tidak, lama itu masih lambat. Pura-pura berjalan perlahan-lahan melewati keriki yang sudah masuk. Baru tiba di garis akhir. Ketika kelinci terbangun, dia bersadar bahwa ia tertidur terlalu lama. Dia berlari secepat-cepatnya, tetapi pura-pura sudah menuju garis akhir. Kelinci merasa malu. Dia mendapatkan pelajaran dari peristiwa itu. Seharusnya aku tidak berdapat pura-pura itu. Makanya jangan sombong. Udah, tepuk tangan buat kelompok Kinestetik. Ceritanya adalah tentang kelinci yang sombong. Temanya kesombongan kelinci, alurnya alur maju. Tokohnya ada apa tadi? Kelinci dan kura-kura. Latarnya di hutan. Amanatnya tidak boleh sombong dan merendahkan. Betul ya? Bagus apa tidak tadi temannya yang maju? Oke, tepuk tangan. Sekarang ganti kelompok ini yang maju ya. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa akan menceritakan hasil diskusi kami. Judul semut dan burung merpati. Tema persahabatan semut dan burung merpati. Alur maju. Tokoh dan penokohan. Semut watak baik. Burung watak suka menolong. Latar di hutan. Amanat harus saling tolong menolong. Dah? Ceritanya tadi tentang apa? Burung, semut dan burung merpati. Semut dan burung merpati, bagaimana ceritanya? Burung merpati menolong semut yang akan tenggelam di sungai. Oh, akan tenggelam. Semutnya akan tenggelam di sungai, kemudian ditolong oleh Merpati burung merpati. Cara menolongnya gimana? dengan memberikan daun. Dengan memberikan daun, terus semutnya disuruh naik ke atas daun. Nah, ceritanya begitu. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya burung merpati akan ditembak oleh pemburu. Iya, kemudian ada seorang pemburu. Dia mau menembak burung merpati, mau ditembak. Terus kemudian Semut menolongnya dengan menggigit kaki sang pemburu. oh, semut menolong burung merpati dengan cara menggigit kaki pemburu. Akhirnya bagaimana? Apakah itu merpatinya jadi ketembak atau tidak? Tidak, Tidak, karena ditolong oleh semut. semut. Berarti temanya tentang apa tadi? Persahabatan antara Semut dan burung merpati. semut dan burung merpati. Latarnya di hutan. Alurnya Maju. alur maju. Kemudian tokohnya Semut dan burung merpati. amanatnya Harus saling tolong menolong. harus saling tolong menolong. Oh iya, ini dibuat bagian ya, kelompok visual. Bagus, tepuk tangan buat kelompok visual. Boleh duduk. Oh ya, sebelumnya tadi untuk kelompok kinestetik ceritanya yaitu tentang apa tadi? Kelinci dan apa? Kura-kura ya. Kelincinya bagaimana tadi? Kelincinya sombong. Terus kura-kura baik hati, mengajak lomba lari ya tadi ya. Yang mengajak siapa tadi?
Kura-kura apa? Kelinci. Kelincinya mengajak lomba lari kura-kura. Kura-kura kan jalannya halus ya. Kok diajak lomba lari? Nah, tapi pada akhirnya bagaimana? Siapa yang menang? Kura-kura, karena kesombongan dari kelinci itu tadi. Dia cepet-cepet, yang kura-kura, yang kelinci malah santai sambil makan ya tadi ya. Akhirnya yang memenangkan adalah siapa? Kura-kura. Bagus. Ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Tidak? Udah paham semua? Untuk membangkitkan semangat, mari kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Ya, nyanyi apa? Nyanyi apa? Di sini senang, di sana senang. Coba ya. Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, tepuk tangan buat senang. Sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak, Bu Guru akan melakukan evaluasi mandiri. Bu Guru punya soal, nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak bekerja sama seperti tadi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Wah, belum. Bu Guru kasih waktu 5 menit, cukup nggak ya? Cukup ya? Ya. Nggak boleh nyontek ya, dikerjakan sendiri, dibaca dengan seksama. Kalau nggak tahu, nggak paham, bisa bertanya sama Bu Guru.
Sudah selesai? Coba diteliti lagi, jangan sampai ada yang salah. Ayo dicek lagi. Udah mantap? Udah yakin? Udah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Sudah selesai semua ya? Sudah. Ada yang masih ingin ditanyakan nggak tentang pembelajaran hari ini? Tidak, udah paham semua? Tentang unsur intrinsik cerita, sudah paham semua? Sudah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks unsur intrinsik itu tadi ada berapa? Yang pertama coba tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat. Teks atau cerita dibagi menjadi dua, apa dan apa tadi? Fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi cerita yang tidak nyata atau dibuat berdasarkan imajinasi atau karangan seseorang. Tujuannya untuk apa tadi? Menghibur pembaca. Ya, betul. Sudah paham semua ya? Sudah. Untuk materi selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia yang selanjutnya, kita akan mempelajari apa? Ada yang sudah baca-baca bukunya apa belum? Ayo, kita akan belajar tentang apa? Cara menulis formulir. Ayo coba dibuka bukunya. Pertemuan yang akan datang, kita akan belajar cara menulis formulir. Nanti di rumah dibaca-baca dulu ya materinya ya, supaya pada pembelajaran yang akan datang kita sudah tahu ya, sudah tahu, oh nanti kita akan belajar tentang ini, akan belajar tentang formulir. Jadi harus dibaca dulu, dipelajari dulu di rumah. Nah, materi pada hari ini sudah selesai. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Bu guru akan menampilkan sebuah lagu. Nah, udah pernah nonton video ini belum? Ayo berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Nah, supaya semangat, Bu guru putarkan sebuah lagu. Suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah udah, segera saja ya nyanyinya ya. Sekarang bisa duduk kembali. Nah setelah mempelajari materi ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Apakah kalian paham apa yang diterangkan oleh Bu Guru? Paham. Apakah kalian tadi terlibat aktif saat diskusi? Aktif? Aktif ya. Baik. Rasanya senang ya bisa menonton video dan lain sebagainya ya kan? Ya, ya udah, saya rasa pembelajaran pada pagi hari ini udah selesai. Silakan bisa dipimpin berdoa. Siapa Mas Fatih ya? Ini giliran Mas Fatih dipimpin berdoa ya. Ya Mas Fatih dipimpin berdoa. Ya berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Nah anak kalau pulang langsung pulang ke rumah deh, nggak usah mampir-mampir. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Kalau ada kurang-kurang atau salah Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.